Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Winarto Palakum dari kelas E dengan NIM 94140445. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil analisis saya, yaitu tentang vintage syariah. Oke, baik, tanpa berlama-lama kita lanjut untuk di slide yang pertama. Kita masuk untuk di slide yang pertama, yaitu pendahuluan perkembangan vintage di Indonesia. Nah, perkembangan vintage di Indonesia semakin pesat, termasuk vintage berbasis syariah yang menawarkan sistem keuangan tanpa riba dan lebih sesuai dengan prinsip Islam. Hal ini membuat banyak masyarakat tertarik karena dianggap lebih aman dan terpercaya. Namun tidak semua vintage yang berlabel syariah semua memiliki izin resmi dari otoritas jasa keuangan, sehingga tetap memiliki risiko bagi penggunanya. Kasus media syariah menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat bisa salah memahami suatu platform ketika nama tersebut masuk dalam daftar vintage ilegal oleh Satgas Waspada Investasi. Banyak orang langsung menganggapnya berbahaya, padahal dalam perkembangan kasus ini lebih kepada kesalahan klasifikasi, bukan murni penipuan seperti vintage ilegal lainnya. Untuk di slide kedua ini kita membahas kronologi kasus. Nah, kasus ini dimulai pada tahun 2019 ketika Satgas Waspada Investasi melakukan penertiban besar-besaran terhadap ratusan vintage ilegal. Dalam proses tersebut, Majalisa Syariah ikut termasuk dalam daftar yang diblokir. Informasi ini cepat menyebar ke masyarakat sehingga muncul persepsi bahwa Majalisa Syariah adalah platform ilegal yang merugikan pengguna. Namun pihak Majalisa kemudian memberikan klarifikasi bahwa mereka bukan layanan peminjaman online lending, sehingga tidak tepat jika disamakan dengan vintage ilegal lainnya. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh regulator, ditemukan bahwa memang terjadi kesalahan dalam pengelompokan. Akhirnya Majalisa Syariah dikeluarkan dari daftar vintage ilegal dan statusnya dinormalisasi. Untuk dampak terhadap masyarakat sendiri, kasus ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap vintage syariah. Banyak orang menjadi ragu untuk menggunakan layanan tersebut karena takut tertipu, apalagi jika hanya melihatnya dari nama tanpa memahami legalitasnya. Selain itu, masyarakat juga menjadi bingung dalam membedakan mana vintage yang benar-benar legal dan mana yang tidak. Di sisi lain, ada dampak positif yang bisa diambil. Masyarakat menjadi lebih waspada dan tidak mudah percaya pada layanan keuangan digital. Selain itu, otoritas jasa keuangan dan Satgas Waspada Investasi juga semakin memperketat pengawasan agar kasus serupa tidak terulang. Kasus ini menjadi pelajaran bahwa edukasi dan transparansi sangat penting dalam dunia vintage. Dari saya sendiri memiliki beberapa rekomendasi kebijakan. Yang pertama, memperjelas klasifikasi vintage. Otoritas jasa keuangan perlu membuat sistem klasifikasi yang jelas, lending, investasi, jasa, dan lain-lain, agar tidak terjadi salah penilaian. Kedua, meningkatkan transparansi informasi. Setiap pengumuman vintage ilegal harus disertai penjelasan alasan yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan masyarakat. Dan ketiga, meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Pemerintah perlu melakukan edukasi secara rutin agar masyarakat terbiasa mengecek legalitas vintage sebelum menggunakannya. Keempat, sistem verifikasi publik yang mudah diakses. Membuat platform resmi yang memudahkan masyarakat untuk mengecek apakah suatu vintage legal atau tidak. Kelima, mekanisme klarifikasi yang cepat. Jika terjadi kesalahan seperti kasus Majalisa Syariah, harus ada proses klarifikasi yang cepat agar tidak merugikan pihak tertentu. Kesimpulannya, kasus Majalisa Syariah menunjukkan bahwa pengawasan vintage tidak hanya perlu ketegasan tetapi juga ketelitian dan kejelasan dalam mengklasifikasi setiap platform. Kesalahan dalam penilaian dapat berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat, terutama pada vintage syariah yang seharusnya memiliki citra positif. Oleh karena itu, otoritas jasa keuangan perlu meningkatkan transparansi sistem klasifikasi dan edukasi kepada masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang. Di sisi lain, masyarakat juga harus lebih aktif dan kritis dalam mengecek legalitas sebelum menggunakan layanan vintage. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.